Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang prinsip desain user interface dengan aplikasi Limo dan juga Shopee. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Muhammad RS Nuradianta, saya Satu Ujang, saya Dani Ayudi, Saya Nadia Putri Alfiani, saya Nurjana, saya Juliana Nurhayati. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Mugi Wilujeng. NIM saya 2201 301093. Sama-sama saya akan menjelaskan BRI Mobile. BRI Mobile bisa disingkat BRI Mo, merupakan aplikasi banking dari Bank Rakyat Indonesia. Aplikasi tersebut dapat membantu nasabah Bank BRI untuk melakukan transaksi, cek saldo, transfer, hingga melakukan pembelian pulsa hanya dengan menggunakan handphone pengguna. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip desain UI. Prinsip yang pertama yaitu keseimbangan. Susunan visual yang ditentukan oleh ukuran, font, dan ketebalan dari barisan. Yang kedua, irama. Pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Yang ketiga, penekanan. Setiap bentuk desain ada hal yang harus ditonjolkan. Perlu ditonjolkan lebih dari yang lain pada suatu desain. Dan yang keempat ada kesatuan. Kesatuan dalam prinsip desain adalah fungsi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Keseimbangan. Pada halaman utama terdapat keseimbangan pada penempatan ikon dilihat dari sisi kanan maupun kiri pada tampilan aplikasi BRI Mobile. Pada catatan keuangan juga menerapkan prinsip keseimbangan. Irama. Terdapat irama pada petakan menu keuangan seperti menu laporan keuangan, transfer, top up, dan sebagainya disusun secara burang ke bawah sehingga terjadinya efek perulangan yang rapi. Penekanan. Prinsip penekanan terdapat pada menu akun pada nama user menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan menggunakan efek block. Yang selanjutnya adalah kesatuan. Pada bagian perjalanan terdapat prinsip desain kesatuan. Pada menu tersebut, mengumpulkan ikon-ikon yang termasuk ke dalam fitur yang mendukung perjalanan pengguna. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad RS Nurdiarta yang bernimkan 2201301001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi prinsip desain UI yang kelima, yaitu clarity, kejelasan, merupakan alasan dalam penggunaan setiap elemen yang berada dalam suatu interface yang dibuat. Yang keenam, yaitu konsistensi atau ketetapan. Konsistensi dalam pemilihan warna, gambar, icon, tipografi, dan sebagainya. Terus ada juga alignment atau perataan, merupakan salah satu pengaturan dalam tata suhu suatu icon, teks atau tulisan pada interface agar tampilan lebih menarik. Terus ada juga kontras atau keserasian, digunakan untuk membedakan kontrol yang aktif atau tidak aktif serta mengatur item yang paling penting dengan cara menyerotinya. Oke, kita akan jelaskan dari beberapa tadi, yaitu pertama
clarity atau kejelasan. Nah, pada fitur di aplikasi BRI Mobile ada tampilan seperti ini, yang mana pada halaman utama aplikasi Brimo menutupi saldo pengguna. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan tentang beberapa jumlah saldo yang dimiliki oleh user. Nah, seperti yang pada di tampilan di sini, saldo yang ada di tampilan di sini disensor karena agar bisa menjaga kerahasiaan tersebut. Terus terdapat fitur pembayaran dengan cara scan. Fitur tersebut diletakkan di tengah dan diberi efek warna yang berbeda dengan icon lain. Hal tersebut bertujuan agar pengguna lebih mudah dalam mengenali fitur tersebut. Seperti gambar di samping, kita akan lihat icon yang berbentuk lingkaran dan berwarna biru agar membedakan pada icon-icon yang lain. Dan fungsinya juga tadi untuk mempermudah kita dalam fitur pembayaran. Terus kita ada yang namanya konsistensi atau ketetapan. Terdapat konsistensi dalam pemilihan warna pada interface aplikasi Brimo. Pihak aplikasi konsisten menggunakan warna biru dan putih. Nah, pada aplikasi BRI Mobile lebih memfokuskan warna biru dan putih karena memang BRI Mobile memang dari dulu warnanya memang biru dan putih. Terus ada alignment atau perataan. Yang terdapat prinsip alignment dalam interface aplikasi Brimo. Ketika membuka fitur pembelian, pilihan pulsa yang disediakan disusun secara rapi sehingga mempermudah pengguna untuk memilih beberapa pulsa yang diinginkan diisikan. Nah, di sini ada di gambar di samping ada tampilan yang mana pemilihan pulsa mulai dari angka yang terkecil sampai angka terbesar. Lanjut, ada kontras atau keserasian. Terdapat tulisan bergaris merah ketika user sudah terlanjur lama meninggalkan aplikasi BRI Mobile pada latar belakang. Tulisan tersebut diberi background merah agar user teralihkan ke pemberitahuan tersebut. Di sini untuk membedakan, pada tampilan di samping ada icon yang mana bergaris merah untuk membedakan kita untuk memakai BRI Mobile. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Dian Luki Prayogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Luki Prayogi dengan NIM 2201301122. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang prinsip-prinsip desain pada aplikasi BRI Mobile. Pada slide selanjutnya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari user interface aplikasi BRI Mobile. Pertama, kelebihan yang pertama yakni hanya membutuhkan klik pada gambar sederhana atau gambar untuk menggunakan fungsinya pada Brimo. Jadi di aplikasi BRI Mobile itu jarang terdapat tulisan-tulisan, lebih banyak terdapat icon-icon untuk menampilkan menunya. Yang kedua, BRI Mobile sangat mudah dan sangat menarik digunakan bagi pemula atau orang-orang yang masih awam. Hal tersebut bisa dilihat dari desain user interface aplikasi Brimo-nya. Itu berwarna biru cerah dan kombinasi warna putih, jadi sangat menarik. Yang ketiga, pengguna dapat beralih dengan cepat antar tugas pada antarmuka user interface. Jadi untuk mencari menu-menu yang lain tuh cepat, tidak membutuhkan loading yang lama gitu. Kelebihan yang keempat yakni interaksi pada layar BRI Mobile juga dimungkinkan dengan akses cepat kemana saja di layar tersebut. Yang kelima, BRI Mobile menyajikan tampilan user interface yang lebih user friendly sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan. Selanjutnya, kekurangan dari user interface BRI Mobile. Yang pertama, tugas tertentu mungkin memakan waktu lama karena banyak menu pilihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti apabila kita ingin mengisi pulsa gitu ya, jadi kita harus memasukkan nomor, lalu kita memilih berapa jumlah pulsa yang akan dimasukkan, seperti itu. Yang kedua, terdapat beberapa perintah yang tersembunyi, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu.
Yang ketiga, menggunakan lebih banyak kekuatan pemrosesan dibanding dengan m-banking lainnya. Hal tersebut dikarenakan fitur-fitur di aplikasi BRI Mobile tuh lebih kompleks, lebih banyak gitu. Yang keempat, terjadinya bug pada saat cek saldo. Ini sering juga terjadi jika kita habis mendapatkan transferan atau kita habis membayar gitu, saldonya ngebug. Harus di refresh terlebih dahulu agar saldo tersebut bisa akurat gitu. Yang kelima, seringnya membutuhkan login ulang. Nah, ini juga sering terjadi ketika kita membuka aplikasi BRI Mobile lalu kita keluar dari aplikasi tersebut, maka ketika kembali kita harus login ulang. Ini cukup memakan waktu juga ya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Aplikasi BRI Mobile sudah bagus dalam penyusunan user interface-nya. Namun dalam beberapa hal masih memerlukan perbaikan lagi, seperti terlalu banyaknya fitur pada aplikasi yang dimana hal tersebut akan menyulitkan user yang sudah berumur. Karena secara pengguna BRI Mobile sendiri kebanyakan adalah orang tua dan jarang pemuda yang menggunakan BRI gitu. Jadi oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 2201301042. Di sini saya dari anggota kelompok 1 kelas 1A. Kelompok kami akan membawakan materi yang mengenai analisa desain unsur interface aplikasi Shopee. Pertama-tama di sini saya akan membahas apa itu desain UI. Desain UI atau disebut dengan desainer user interface adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak dengan fokus pada tampilan dan juga gaya. Tujuan dari desainer UI tersebut adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah digunakan dan menyenangkan. Kemudian prinsip desain UI. Di sini ada 3. Yang pertama adalah irama. Apa sih itu irama? Pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Kemudian kedua, penekanan atau setiap bentuk desain ada hal lain yang penting untuk sesuatu yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Susunan visual yang telah ditentukan oleh ukuran, kontras, dan ketebalan dari garis itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Juliana. Terima kasih. Baik, saya Juliana Nurhayati dengan NIM 2201301039 akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh Nurjana, yaitu prinsip desain user interface aplikasi Shopee. Pertama ada irama. Nah, irama merupakan suatu prinsip tata letak yang menggunakan pola yang berulang-ulang. Irama dapat diterapkan dengan versi yang konsisten dan bisa juga diterapkan ke dalam bentuk yang bervariasi, di mana pola yang berulang dengan menerapkan gaya yang bervariasi. Ini perubahannya bisa meliputi perubahan ukuran, posisi, elemen, dan lain-lain. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu penekanan. Nah, penekanan ini biasanya setiap bentuk desainnya itu ada yang menarik gitu. Pada menu login aplikasi Shopee, tampilannya minimalis dan gampang dimengerti oleh tiap user. Di bagian sebelah kanannya ada button register yang dapat diakses untuk membuat akun baru. Ini pada contoh yang ada di slide PPT. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu keseimbangan. Nah, pada aplikasi Shopee, tampilan depannya ini terdapat keseimbangan tampilan berupa gambar barang yang dijual beserta harganya dan diskon-diskonnya. Biasanya para cewek nih suka
belanja di Shopee, apalagi ngeliat diskonnya dan terutama gratis ongkir. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Arifiani, NIM 2201301092. Di sini saya ingin melanjutkan materi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, 1. Kenyamanan dan kemudahan dalam memesan makanan dengan menampilkan kategori makanan, sehingga pengguna lebih mudah mencari dan memesan makanan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, mempermudah pengguna dalam menggunakan metode pembayaran Shopee ketika akhir bulan dan ingin memesan makanan dan membayarnya nanti. Yang ketiga, membuat kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna ketika ingin menggunakan potongan harga voucher ataupun gratis. Pengguna tidak perlu melakukan upaya lebih dalam penggunaan voucher. Hanya sekali klik, maka voucher otomatis terpakai. Oke, yang kekurangannya. Kekurangan 1. Jika kita mencoba untuk membeli dua barang dari toko yang berbeda, lalu saat kita klik check out, aplikasi web akan menampilkan info produk dipesan, tetapi toko keduanya tidak terlihat atau tertutup. Ini dikarenakan tidak ada scroll bar pada. Yang kedua, mengabadikan konsep kontras pada desainnya. Kombinasi warna dan tampilan keseluruhan sistem akan membuat kita kebingungan, sehingga cukup sulit untuk membaca konten yang ada. Yang ketiga, desain web yang tidak konsisten dalam pembaharuan dan pembangunan website. Membuat desain konsisten adalah elemen penting untuk user experience pengguna. Desain yang selalu berubah-ubah atau tidak konsisten malah menyebabkan penggunanya menjadi kebingungan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Tingkat usability, user interface, dan user experience aplikasi Shopee berdasarkan kriteria usia dari 10 prinsip heuristic evaluation, di mana pada usia 10 sampai 20 tahun memiliki nilai rata-rata 97.9% yang dapat dikatakan sangat baik atau berhasil. Untuk usia 21 sampai 30 tahun memiliki nilai rata-rata 97.6% yang dapat dikatakan sangat baik atau berhasil. Sedangkan untuk usia 31 tahun sampai 40 tahun memiliki nilai rata-rata 97.5% atau berhasil. Dan usia 40 tahun memiliki nilai rata-rata 90% yang dapat dikatakan sangat baik dan berhasil. Bagi e-commerce shop, hendaknya user interface aplikasi Shopee terus dievaluasi dan diperbaiki dengan tetap memperhatikan kebutuhan user dan flagbed dialog that yield closure error handling easy reversal of action and reduce tier memory LED, sehingga aplikasi Shopee dapat memberikan kemudahan khususnya bagi user baru. Terima kasih dari saya.
Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.